pertama ini mungkin tidak begitu diutamakan karena ini sekedar pengenalan istilah-istilah dalam ilmu nasab. Yang kita lebih fokuskan pada hari ini adalah pengenalan tentang keturunan-keturunan dari Alawiyin yaitu yang bersumber dari keturunan Imam Ahmad bin Isa al-Mahajir. Adapun Alawiyin ini kita fokuskan kepada Al-Imam Ahmad bin Isa al-Mahajir karena hampir semua keturunan Alawiyin yang ada di Asia Tenggara itu memang berasal dari keturunan Imam Ahmad bin Isa al-Mahajir. Ada juga keturunan-keturunan dari jalur yang lebih atas, ya, yaitu dari keturunan Imam Musa al-Kadhim bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad al-Baqir bin Imam Zainal Abidin bin Imam Hussein al-Sibit bin Imam Ali wa Fatimah bint Rasul. Ada juga tersebar, namun mereka kebanyakan berada di jalur di wilayah Basrah, Irak, dan wilayah-wilayah Asia Tengah. Sedangkan di wilayah Asia Tenggara bisa dihitung dalam beberapa jumlah. Kemudian dari keturunan Imam Hasan sendiri itu juga sedikit sekali yang masuk ke Asia Tenggara. Ada dalam jumlah yang tidak besar karena keturunan Imam Hasan ini banyak menghuni wilayah Afrika, Asia Tengah, Asia Timur. Nah, sementara di sini ada yang ada di Asia Tenggara dari keluarga keturunan Imam Musa al-Kadhim ini seperti Al-Mahdani, Al-Ahdal itu Al-Mahdani itu kecil dari Al-Ahdal, kemudian Ar-Rifai itu berasal dari keturunan Imam Musa al-Kadhim melalui anaknya Aun, dan ada lagi dari Muhammad keturunan dari Rifai, Muhammad al-Abai, kemudian dari Ali Imam Ridho menurunkan keturunan ada di sini, ada di Aceh. Itu jalur ke bawahnya saya lihat tadi dari Al-Khairus. Nah, semua itu jalur-jalur yang disebut jalur Basrah. Kenapa kita fokuskan kepada keturunan Imam Ahmad bin Mahajir? Karena inilah hampir mayoritas keturunan ini menyebar dari Hadramaut, Yaman Selatan, Yaman, menyebarnya ke Asia Tenggara. Dari pokok jalur itu pertama dari keturunan Rasulullah, yaitu dari Ahlul Bait. Ini yang dikatakan Ahlul Bait sesuai dengan bunyi surah Al-Kisah ayat 33. Ketika turun ayat tersebut, Rasulullah mengumpulkan kelima orang ini, Imam Ali, Hababah, Fatimah, Khadijatul Kubra, dan dua cucunya Hasan dan Husain. Beliau mengatakan ketika turun ayat innama yuridullah yushiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum
tathhir. Sesungguhnya aku akan menyucikan kamu wahai ahlul bait dengan sesuci-sucinya. Lalu Nabi membawa selendang dan berkata, inilah zuriat, inilah ahli baitku. Kemudian dari ini berkembang kedua keturunan dari zuriat Rasul yang dinamai ahli bait ini berasal dari kedua anak daripada Hababah Fatimah dan Imam Ali, yaitu dari Hasan al-Husain. Imam Rasulullah sendiri itu merupakan Madinatul Ilm dan Ali adalah pintunya. Artinya Madinatul Ilm wa Ali babuha, seperti yang disampaikan Rasulullah. Kemudian keturunan Imam Hasan sendiri seperti saya katakan, perkembangannya terjadi di wilayah Afrika. Walaupun nanti ada juga di sini, di Indonesia, di Malaysia, di Asia Tenggara, itu seperti keluarga dari Barakwan, keluarga dari Al-Anggawi, itu berasal masuk juga ke Indonesia. Imam Husain sendiri, kita ketahui Imam Husain ini meninggal pada tahun 61 ketika terbantai dalam peristiwa Kalbar. Semua keturunan dari Imam Husain itu terbunuh kecuali Ali al-Ausad yang lebih dikenal dengan panggilan As-Sajjad atau Al-Imam Ali Zainal Abidin. Artinya penghulu para orang ahli ibadah. Ya. Imam Ali Zainal Abidin ini juga mempunyai banyak keturunan dan keturunan juga tersebar yang masuk keturunannya tersebar di Asia Tenggara itu kebayang melalui Imam Muhammad al-Baqir. Imam Muhammad al-Baqir ini adalah seorang cendekiawan sesuai dengan gelar panggilan beliau, yaitu al-Baqir, artinya pembelah ilmu atau pembaca ilmu. Artinya dari satu cabang ilmu beliau memecahkan berbagai cabang ilmu. Nah, Muhammad al-Baqir keturunannya hanya melalui Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini mempunyai banyak juga keturunan dan keturunan juga tersebar di Basrah, di Asia, terutama di Basrah dan Irak itu bersama keturunan Imam Musa al-Kadzim. Sedangkan keturunan Imam Ja'far Shadiq yang melanjutkan keturunan Alawi itu dari Imam Ali al-Uraidi. Imam Ali al-Uraidi ini adalah saudara anak terkecil dari Imam Ja'far Shadiq. Beliau tinggalnya di daerah namanya Uraid. Kemudian Imam Ali al-Uraidi punya anak dinamai Imam Muhammad An-Naqib. Imam Muhammad An-Naqib ini merupakan orang yang pertama berhijrah dari Madinah menuju Basrah. Ya, beliau berhijrah dari Madinah menuju Basrah. Kemudian beliau yang pertama artinya memimpin kronologi dari keluarga keturunan Rasulullah, hingga dia digelar dengan panggilan Nagib, Nagobah, dari kata Nagib tadi.
persatuannya, lalu menjadi muncitnya. Kemudian dari keturunan Muhammad Nagib ini punya anak yang diberi nama yang jalurnya akan kita bahas, yaitu dari Imam Isa Ar-Rumi. Penamaan Ar-Rumi ini karena beliau mempunyai wajah yang ganteng seperti orang Rum. Beliau punya banyak sekali anak, sekitar 30 orang anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Sebagian besar itu mempunyai keturunan. Keturunan dari beliau yang kita bicarakan itu adalah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ini adalah orang yang pertama keluar dari Basrah untuk berhijrah ke Hadramaut. Kenapa beliau berhijrah ke Hadramaut? Karena sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, kalau terjadi fitnah, maka pergilah ke Yaman. Jadi beliau sesuai dengan petunjuk, karena pada saat itu di Basrah terjadi kekacauan-kekacauan, baik pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Dramita maupun kemerosotan akhlak dan agama di situ, sehingga beliau berhijrah untuk dalam rangka menyelamatkan akidah. Dan fitnah-fitnah ini beliau membawa sekitar 70 orang rombongan beserta kendaraan onta dan kuda serta perlengkapan serta benda. Beliau berhijrah dari Basrah itu pada tahun 317 menuju Hijaz ke Mekah dan Madinah untuk berziarah ke datunya Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 318 sampailah beliau di negeri Hadramaut, suatu negeri yang tandus, yang tidak ada sumber penghidupan, negeri tandus, karena beliau tujuan berhijrah dalam rangka untuk menyelamatkan akidah. Jadi murni ada untuk menyelamatkan akidah dan untuk menyebarkan dakwah. Beliau membawa anak-anak dan cucunya, yaitu beliau membawa anaknya Ubaidillah atau Abdullah yang dikenal sering dengan nama isim tasghirnya itu Ubaidillah. Ubaidillah membawa 2 orang anaknya, pertama Ismail yang lebih dikenal dengan nama Basri karena lahir di Basrah, yang kedua Jadid. Kedua orang anaknya ini keturunannya tidak berlanjut, hanya sampai pada generasi ke-7 juga atau pada abad ke-7. Sementara ketika beliau berada di Hadramaut, itu lahirlah anak yang diberi nama Alwi. Jadi Alwi ini orang yang pertama dari keluarga zuriat Rasul yang lahir di Hadramaut. Dan nama ini pun adalah nama yang diberikan pada level sebelumnya, itu belum ada nama Alwi. Baru ketika Alwi lahir di Hadramaut, namanya diberikan nama Alwi. Nah, berdasarkan dari nama inilah, dan karena yang berkembang keturunannya hanya dari Alwi,
maka keturunan-keturunan beliau disebut Bani Alawi, Bani Alawi atau Pak Alawi, atau sampai terkenal sekarang ini Alawiyin. Pengertian Alawiyin ini tadi, yang tadinya berasal dari anak Ubaidillah bernama Alwi, pemahamannya itu melebar ke atas untuk panggilan kepada semua keturunan Rasulullah. Dari keturunan Muslim itu dipanggil dengan Alawiyin, padahal orangnya lahir di Hadramaut di generasi ke-11. Nah, tapi nama ini yang membawa bendera keturunan Rasulullah. Alwi itu sendiri pada masa beliau itu belum terjadi perkembangan, karena Alwi hanya punya anak satu namanya Muhammad, dipanggil dengan gelar Muhammad Shahibus Sunnah, karena dia tinggal di suatu tempat namanya Sunnah di Hadramaut. Kemudian Muhammad mempunyai anak juga satu yang dinama lagi berulang menjadi namanya Alwi, Alwi bin Muhammad bin Alwi. Imam Alwi ini punya anak dua sebenarnya. Satu yang pertama Salim, tapi Salim ini tidak punya keturunan. Yang kedua Ali. Ali ini dipanggil dengan nama Ali Khalaqasam. Namanya Ali lalu dipanggil dengan gelar laqab Ali Khalaqasam karena dia tinggal di suatu tempat tanah yang dia beli di sana, dan dia namakan tempat itu dengan nama Qasam. Ini sesuai dengan nama daerah di Irak, di Basra. Lalu nama itu dia namakan di daerah yang dia tinggali di Hadramaut menjadi Qasam. Ali Khalaqasam ini adalah orang yang pertama, ya, datang ke kota Tarim, dan orang pertama juga dari keturunan Bani Alawi ini yang dikuburkan di pekuburan Zamban. Jadi di Tarim itu ada pekuburan yang namanya pekuburan Zambal, ada Furet, ada satu lagi kebun, ada 3 di sekitar Zambal itu Zambal, Furet, lalu satu lagi pekuburan syuhada perang Uhud. Ini ketika terjadi pembangkangan di Hadramaut di Yaman, itu Abu Bakar Siddiq mengirim pasukan yang para tentara dalam peperangan Uhud itu dikirim ke sana, dan sebagian itu dari meninggal di Tarim. Maka disebut ada kuburannya di sana yang tidak ditutup sampai sekarang tempat itu, karena seringkali orang masih melihat darah-darah yang keluar dari mayat. Nah, keturunan dari Ali Khalaqasam ini, dia punya anak 3, Abdullah, Husain, dan Muhammad. Untuk kedua nama di atas, Abdullah dan Husain, itu tidak berlanjut. Nah, keturunan yang berlanjut itu dari Muhammad yang dikenal dengan panggilan Muhammad Shahib Mirbat. Shahib Mirbat artinya orang yang pertama kali tinggal di daerah yang namanya Mirbat atau Marbat. Jadi makanya dia dipanggil Shahib Mirbat. Nah, dari Imam Shahibul Mirbat inilah keturunan Alawiyin mulai terjadi perkembangan. Muhammad Shahibul Mirbat punya anak 4, Abdullah, Ahmad, Alwi, dan Ali. Untuk nama Ahmad dan Abdullah tidak punya keturunan. Ahmad pun hanya punya anak perempuan,
yang dipanggil namanya Zainab. Zainab ini adalah istri dari Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, yang lebih dikenal namanya dipanggil Ummul Fuqara, yang pernah menjabat menjadi satu wanita yang menjadi kutub dalam masa pergantian. Muhammad Alwi dipanggil Amal Faqih, nanti keturunan kita sebutkan, dan kedua Ali. Keturunan dari Alwi Amal Faqih, ya, Alwi bin Muhammad Shahib Mirbad, itu ada 4 orang. 2-nya berlanjut keturunan, 2 tidak berlanjut. Yang berlanjut dari Abdul Malik dan Abdul Rahman. Untuk Abdullah dan Ahmad ini keturunannya tidak berlanjut. Sementara dari Abdul Malik sendiri, keturunannya ini sampai sekarang terjadi kontrasnya. Ada perbedaan pendapat dari para ahli-ahli nasab, karena di dalam kitab-kitab nasab yang ditulis oleh Abdul Rahman bin Husain bin Muhammad bin Husain al-Masyhur, bahwa beliau mengatakan di dalam bukunya, yaitu Samsul Dhahirah, yang tentang nasab keturunan Alawi, dalam bukunya sekebal 7 jilid, itu bahwa Abdul Malik ini dari Hadramaut masuk ke India, dan di sana dikatakan beliau punya keturunan, tapi tidak disebutkan berikutnya. Namun para ahli sejarah, ahli nasab ini mendata juga keturunan dari Muhammad Abdul Malik ini, yang disebut keluarga Al-Azman Khan. Ini terjadi kontroversi karena setelah keluarnya Abdul Malik dari Hadramaut, keturunan berikutnya tidak terdata lagi di Maktab Daimi. Hampir 18 generasi, hampir 18 sampai sekitar 18 sampai 23, yaitu hampir 6 ketika dia keluar di tahun 600-an Hijriah sampai sekarang sekitar 800 tahun. Ini tidak terdata secara resmi di Maktab Daimi, walaupun ada catatan dari beberapa orang ahli nasab, ahli sejarah mencatat, tapi ini tidak menjadi catatan atau rujukan di maktab sendiri. Ini masih dalam kontroversi. Apalagi di belakang hari ini banyak sekali mereka yang menisbatkan kepada nasab ini. Ada yang sehingga keaslian itu menjadi kabur, jadi menjadi abu-abu ya. Nah, dari keturunan Alwi ini kemudian yang berlanjut kedua yaitu dari Abdul Rahman bin Shahib Mirbad, kita sebutkan jalurnya. Kemudian dari Imam Ali bin Muhammad Shahib Mirbad, Imam Ali bin Muhammad Shahib Mirbad itu punya anak satu, yaitu Muhammad, yang dipanggil Imam Al-Faqih Muqaddam. Imam Muhammad Faqih Muqaddam ini dipanggil Al-Faqih karena di masa beliau itu beliau merupakan pimpinan para wali. Tidak ada satupun wali-wali kutub kecuali di bawah kepemimpinan beliau. Imam Muhammad Al-Faqih Muqaddam itu punya anak 5, tapi yang melanjutkan keturunannya dari 3 orang anaknya, dan ini merupakan keturunan yang terbanyak di keluarga Alwi dari keturunan Imam Faqih Muqaddam.
yaitu dari Ahmad, kemudian dari Ali, dan dari Alwi. Dari Alwi itu ada 2 jalur, dari Abdullah Ba'alawi dan dari Ali Sohibud Darab. Ali Sohibud Darab punya anak cuma 1, yaitu Muhammad, yang diberi gelar Muhammad Maulid Jawile. Imam Muhammad Maulid Jawile ini punya 4 orang anak, yang ketiga orang anaknya melanjutkan keturunan, dan yang 1 berhenti keturunannya, tapi masih ada 1 yang tidak jelas apakah punya keturunan atau tidak, ya. Dianggap tidak punya keturunan, tapi yang dari 3 anak Muhammad Maulid Jawile ini yang melanjutkan keturunan dari Muhammad Maulid Jawile. Anak Imam Muhammad Maulid Jawile yang keturunannya paling banyak, hampir setengah dari keturunan berasal itu dari Imam Al-Faqih Muqaddam Tsani, itu Habib Abdurrahman, yang mendapat julukan As-Sakab. Beliau dapat gelar As-Sakab. As-Sakab ini dalam pengertian kamus bahasa Arab itu atap, ya. Atap itu artinya pelindung. Artinya kalau atap letaknya di atas rumah, jadi dia merupakan pelindung. Karena apa? Pada masa beliaulah yang melindungi semua para wali pada saat itu. Kita tidak berbicara tentang manaqib beliau, ya. Cuma ada beberapa mungkin perlu saya sampaikan. Ini Imam Abdurrahman As-Sakab ini setiap harinya khatam 4 kali khataman Quran. Kadang-kadang sulit diterima dengan akal kita, ya. Hampir 4 kali sehari. Ada yang malah mengatakan 8 kali sehari. Ini ada yang mengatakan pemahaman membalik waktu. Ya sekarang ini sudah tidak jadi masalah, ya, pengetahuan saya sampai ke situ juga. Dan beliau ini hampir 33 tahun tidak pernah tidur, baik siang maupun malam. Dan ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa tidak pernah tidur? Beliau menjawab, bagaimana aku bisa tidur? Kalau ketika aku berbaring ke kanan, aku melihat surga. Dan ketika aku berbaring ke kiri, aku melihat neraka. Dan dia setiap dia mempercocok tanam, dia menanam buah kurma, itu dia 1 buah di hati, dia 1 bibit, dia baca 1 surah Yasin. Kemudian Abdurrahman As-Sakab ini punya anak 20 orang, baik 13 laki-laki dan 7 perempuan. Semuanya menjadi wali dan waliyah. Kedua-puluhnya itu menjadi wali dan waliyah, ya. Dan dari 13 anak laki-lakinya itu ada 7 orang yang melanjutkan keturunan beliau. Karena itu banyak sekali. Jadi Imam Baqi Muqaddam ini keturunan Alawiyin yang berasal dari keluarga beliau. Kemudian disebutkan juga keturunan dari anak beliau, dari Abi Bakar Asy-Syakran. Asy-Syakran ini, arti Asy-Syakran ini, syakran ini mabuk, ya. Syakran mabuk, tapi bukan dalam pengertian mabuk ini. Dia mabuk dalam ibadah. Ketika dia bertawajuh beribadah menghadap Allah di malam, dia seperti tidak mengenal dunia lagi. Dunianya sudah berubah. Abi Bakar Syakran ini ada 3 orang anaknya yang melanjut keturunan, yaitu dari Abdullah, Ali, dan Ahmad. Abdullah itu nanti dipanggil Abdullah Al-Idrus. Dari sinilah gelar Al-Idrus dimulai. Jadi Al-Idrus itu semuanya harus bermuara kepada
Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Syakran bin Abdurrahman As-Sakab. Ya, tidak ada Al-Idrus kecuali harus melalui beliau. Kita kembali kepada keturunan yang disebutkan tadi tentang keturunan Abdul Malik, ya, yaitu Ali Al-Faqih. Sudah disebutkan datanya yang dicatat oleh beberapa ahli sejarah dan ahli nasab. Kemudian keturunan yang punya laqab, yaitu dari keturunan Imam Abdurrahman bin Ali Al-Faqih, itu ada Ba Hashim, ada bin Smith, ada bin Tahir, ada Ba Abud Maghbun, ada Ba Faraj, ada Al-Haddad, ada Ba Surah, ada Aidid, ada Ba Faqih, ada Baiti Awaj. Nah, keturunan dari Imam Ahmad bin Faqih Muqaddam itu ada laqabnya mulai dari ada yang dipanggil Ba Umar atau lebih dikenal dengan panggilan Ba Amar. Kemudian dari Al-Bar, Haniman, Ba Ali, Bil Faqih, Al-Bait, Balghis, Al-Jubri, Al-Kab, Al-Bakhr, As-Sofi. As-Sofi ini dari keturunan Asgab. Kemudian dari keturunan Ali bin Faqih Muqaddam ini menurunkan kabilah-kabilah Al-Junaid. Yang pertama itu kabilah Al-Jamalul. Al-Jamalul nanti pecah lagi menjadi Al-Junaid, Al-Siri, Baharun, Bahasan bin Sahil, Al-Gadri. Itu dari keturunan Muhammad Jamalul. Kemudian Basyaiban, kemudian Asyadri dan Al-Habashi. Keturun dari Imam Alawi bin Alwi Al-Ghiyur bin Faqih Muqaddam itu Al-Madhid, Al-Fat'ah, Al-Mutahhar, Al-Mudhir. Yang di Aceh ini ada Al-Mudhir. Kemudian Abu Numair Al-Marzak, Al-Mashhur Marzak, Al-Hamid Munafar atau bin Hamid Munafar, kemudian Ba'abud Darjan, kemudian Barakah, lalu Al-Khirid, lalu Barum. Ini banyak di Makkah Al-Barum. Kemudian dari keturunan beliau dari Ali bin Muhammad Mawidawi, adil keturunan nurunkan Al-Hindwan, Al-Ba'bud Harbasyah, Al-Ba'bud Syekhar. Kemudian dari keturunan Ali bin Muhammad Mawidawi menurunkan Al-bin Yahya, Maula Khilah, Al-bin Sakhir Maula Khilah, Al-Mugaibil, Al-Maulid Jawilah. Kemudian dari Ali bin Abdurrahman As-Sakab menurunkan As-Sakab Taha bin Umar, As-Sakab Al-Usman, As-Sakab As-Safi. Kemudian dari Alwi bin Abdurrahman As-Sakab menurunkan As-Sakab Al-Gaisiyah, As-Sakab Al-Fargas, As-Sakab Al-Tuaiminah, As-Sakab Al-Bakhribah, As-Sakab Al-Mu'alim, As-Sakab Al-Ahmad. Kemudian dari Agil bin Abdurrahman As-Sakab menurunkan As-Sakab dan Ba'agil. Ba'agil ya kita tahu sekarang bahwa Kapolda Haidar dari keturunan Ba'agil. Jadi famnya Ba'agil. Kemudian dari keturunan Ibrahim bin Abdurrahman As-Sakab itu Al-Baiti. Ini dari kelompok As-Sakab juga, As-Sakab bin Ibrahim, As-Sakab Ismail Al-Harisah. Kemudian keturunan dari Husain bin Abdurrahman As-Sakab itu Al-Musawah. Ini banyak di Indonesia belum, tidak ada pun As-Sakab Al-Bahusin. Bahusin banyak juga, saya lihat kemarin di DVD, kemudian juga ada di Gilen juga ada. Yang di Aceh misalnya, tapi di Palembang dari Siak juga banyak. Kemudian dari Abdullah bin Abdurrahman As-Sakab ini menurunkan Al bin Ibrahim Al-Fakhir
Al-Bakir ini Al-Fakhar, ya. Al bin Agil, Al bin Syekhan, Al bin Ubad, Al Salim Al Mahjub, Al bin Syekh Abu Bakar, Al Abbas, ya. Nah, keturunan dari bin Syekh Abu Bakar itu, Syekh Abu Bakar ini memecah lagi banyak lagab lagi. Al-Hamid, Al-Khiyat, Al-Haddad, Abu Butim, Al-Adil Mutahar, Al-Khamur, Al-Bin Jinnah, Al-Mukhdar. Kemudian dari turunan Abdullah bin Abu Bakar Asy-Syakran tadi, dari Al-Idrus, anaknya yang menurunkan keturunan Al-Idrus hanya dari 3 orang anak beliau, yaitu dari Husin, Alwi, dan Syekh. Sedangkan dari anak yang satu lagi, dari Abi Bakar Al-Adni, ini tidak berkembang keturunannya, hanya pada level cucunya. Jadi Abi Bakar Al-Adni ini punya anak dan sampai ke cucu. Dan sampai ke cucunya inilah terputus generasi beliau. Hampir semua kitab mengatakan demikian. Tidak ada keturunan Al-Idrus dari Abi Bakar Syakran. Kemudian keturunan dari Ali bin Abi Bakar Syakran itu ada Al-Wasaq, Al-Musyayyih, Al-Umar Faqih, Al bin Ahsan, Banahsan, Al-Mashhur, Al-Zahir, Al-Hadi, dan Syahabuddin. Kemudian keturunan Ahmad bin Abi Bakar Asy-Syakran itu Asghar Ali bin Abdullah, Al-Musawa, ini banyak juga di Palembang, Al-Munawwar banyak di Palembang juga, Al-Kutwan ini juga banyak di Palembang. Demikian ini keturunan-keturunan yang kabilah-kabilah yang berkembang di Asia Tenggara. Kabilah-kabilah yang berkembang di Asia Tenggara ini ada malah yang ada di negara Asia Tenggara. Di negara asalnya sendiri itu tidak ada lagi kabilah ini. Seperti Barakba, Haneman, Bahsin, itu di negara aslinya. Di Hadramaut sudah tidak ada lagi. Justru ada di Indonesia. Perkembangan yang terjadi tadi mulai dari Sahibul Mirbad, ya, terus berkembang. Pada masa-masa itu gelaran itu masih mengambil dari wilayah-wilayah yang dia tinggal. Sahib Mirbad. Kemudian ke berikutnya kalau kita lihat dari monogram, ini monogram silsilah keturunan Alawiyyin. Mulai berkembang dari 2 jalur, dari Muhammad Sahib Mirbad, dari anaknya Alwi dan Ali. Nah, di situ terjadi perkembangan dan perkembangan nama kabilah yang mulai mengarah asal gelar itu tidak lagi berdasarkan tempat, tapi berbagai peristiwa seperti dari namanya sendiri atau dari fisik, dari kemampuan keahliannya, seperti di masa Al-Habib Al-Imam Abdurrahman As-Segaf. Perkembangan itu terjadi perkembangan yang berjumlah lebih banyak, dan seperti dipahami bahwa nama-nama yang ada pada keturunan Ali itu biasanya nama yang berlanjut dari nama Muhammad, kemudian nanti beri nama Ali, nanti Ali itu memberi anak namanya Muhammad lagi. Banyak terjadi pada masa itu sehingga Habib Abdurrahman Segaf mulai memberikan gelar-gelar kepada keturunannya dan orang sekitarnya. Di antaranya dari Al-Habib Abdullah Al-Idrus, itu beliau memberikan gelar. Kemudian karena Al-Bakir ada cucunya, kemudian juga Abu Bakar Al-Jufri, itu yang diberikan gelar oleh Habib Abdurrahman As-Segaf, karena Abu Bakar
Al-Jufri juga cucu beliau dari anak perempuan beliau, Abah Maryam, itu diberi gelar Al-Jufri atau Jafrah. Nah, dari sinilah perkembangan itu mulai terjadi gelar-gelar. Nah, inilah sekilas ya tentang asal usul dan gelar-gelar di Alawiyin. Ya. Kapan terjadi perkembangannya, kapan mulai munculnya nama-nama yang tadinya dari satu berkembang luas sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi, sehingga dibuat spesifikasinya menjadi diberilah gelar-gelar untuk mempermudah dalam perujukan masa. Dan ini terus terjadi perkembangan. Nanti dari keturunan seperti Al-Jufri, nanti pada level keturunannya yang keempat muncul kabilah Al-Kab. Jadi Ahmad Al-Kab bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Jufri. Jadi cicinya. Nah, itu terjadi juga dari seperti Ahmad Syahruddin Al-Akbar, berarti keturunannya ada Al-Hadi, ada Al-Masyhur, terus bahwa ini perkembangan. Artinya gelar ini tidak serta-merta muncul dalam satu waktu, tapi bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan. Saya kira ini yang terlebih pertama yang bisa kita sampaikan. Dari penjelasan ini kami akan memberikan kesempatan kepada peserta daurah pada sore hari ini untuk bisa silahkan kalau ada memberikan pertanyaan, kita bagi dalam 2 termen ya. Nah, silakan nanti. Jadi kita beri siap. Kalau sepakat kita memang harus diberi ya, jadi istirahat, sholat, kemudian nanti kita masuk kembali, lalu kita masuk tahapan kedua, tanya jawab. Setuju? Ya. Untuk sementara kita tutup, beri sebentar untuk sholat.